didekatkan oleh Allah dengan diberinya pertolongan supaya dia mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam taufik itu disebutkan di sini bagi orang-orang yang sudah mendapat taufik, inna awwala ma yunabbihul 'abda lil ibadati, sesungguhnya di dalam awal-awal perkara yang mengingatkan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, wa yatajarradu li suluki tariqiha, dan menghususkan si abdi itu untuk menempuh perjalanan menuju ibadah bi khatratin samawiyah, itu karena lintasan bangsa langit minallah, dari Allah. Ini berarti bahwa apabila orang sudah mendapatkan taufik dari Allah, maka Allah berikan lintasan ke dalam hatinya. Lintasan dari langit, diturunkan lintasan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya untuk mau dan mampu melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa taufiqi khasin ilahiyyin, dan taufik anu tantu, taufik anu khusus yang bersifat keilahian, ketuhanan, yang bersifat keilahian atau ketuhanan. Subhanallah, inilah kasih sayang Allah kepada seorang hambanya yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepadanya, maka Allah akan berikan dia taufik yang khusus yang bersifat ilahiyah. Inilah nikmat itu. Sehingga dengan demikian orang yang sudah memperoleh taufik ini itu akan ditarik oleh Allah mendekat kepadanya, didekatkan kepadanya tanpa susah payah. Karena Allah rindu kepada hamba itu, Allah suka kepada hamba itu, Allah cinta kepada hamba itu, maka Allah berikan dia taufik ilahiyah. Cek bahasa Sunda nama dibere gerentes dina hatena, dibere gerentes dina hatena supaya daek ngalakonan ibadah. Gerentes dina hatena hayang sholat, gerentes dina hatena hayang puasa, gerentes dina hatena rindu hayang membaca Al-Quranul Karim. Begitu juga gerentes di dalam hatinya dituntun oleh Allah untuk mau melaksanakan sedekah, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang berupa amal soleh kepada sesama makhluk, diberikan oleh Allah kepada hambanya ini. Maka dengan demikian ada kemudahan bagi orang-orang yang mendapat taufik itu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga ketika dia akan melaksanakan kemungkaran atau kemaksiatan, diberi gerentes dina hatena, dicegah. Sesungguhnya Allah lah yang mencegah itu. Allah yang mencegah agar dia tidak jatuh kepada perbuatan maksiat, tidak jatuh kepada perbuatan kemungkaran. Disalametkeun inti nama ku Gusti Anu Maha Suci tina perbuatan maksiat. Subhanallah, beruntung ya orang-orang yang demikian, beruntung berarti dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata tidak sedikit saudara-saudara sekalian orang yang punya keinginan untuk melaksanakan ibadah tetapi tidak mampu melaksanakan ibadah. Cuma sekedar keinginan. Hayang ngalaksanakeun salat teu jadi salatna, padahal hayang. Hayang ngaji, hayang dina hatena mah ngikuti ngaji, tetapi tidak bergerak kakinya untuk melangkahkan kepada pengajian. Berarti orang yang demikian teu diberi taufik ku Allah. Sanajan nyaho, sanajan ngarti, yang ibadah teh penting, yang ngaji teh penting, yang puasa teh penting, tetapi dia tidak bisa melaksanakan itu semua. Berarti orang ini tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, penting sekali kita memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayah, taufik dan inayah. Karena sekali lagi tidak cukup kefahaman kita tentang agama, tidak cukup
ilmu kita tentang agama, apabila kita tidak diberikan taufik oleh Allah, maka kita akan mengalami kesulitan di dalam melaksanakan ibadah. Paling tidak ripuh karena sana melaksanakan ibadah. Tidak dikasih enteng, tidak dikasih mudah. Nah, inilah lintasan-lintasan yang bersifat ilahiyah. Kecintaan kepada unsur-unsur ilahiyah. Kecintaan kepada unsur-unsur yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih." Maka apabila orang tersebut sudah diberikan kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dadanya, ke dalam hatinya terhadap Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka orang tersebut sudah berada di dalam cahaya yang didapatkan dari Tuhannya. Nah, ini tanda-tanda orang yang mendapatkan nur dari Allah itu, cahaya dari Allah itu akan dilapangkan oleh Allah dadanya, akan dilapangkan hatinya oleh Allah terhadap kecenderungan kepada dinul Islam, kepada urusan agama. Dibukakan hatinya oleh Allah, diringankan, dilapangkan, senang ayat. Jadi ketika berbicara urusan agama dititah karena perintah Allah, supaya nurut karena perintah Allah, senang ayat. Lain susah, berat atau gembira, lapang hatinya, lain susah. Itu sudah diberikan sarah, nasrah, kelapangan hati oleh Allah. Nah, ini salah satu tanda bahwa nur ilahiyah, cahaya keilahian sudah masuk ke dalam hati orang itu. Dititah ngaji daek gampang, dititah sholat gampang, tehara resep. Kita baca Quran gitu deui, kita zikir oge malah resep, bahkan hayang dina hatena milu zikir. Kita puasa makomo gitu. Begitu juga diperintahkan untuk melakukan amal-amal soleh yang lain, itu henteu tarangke, teu hararese, teu loba alasan. Gampang saja. Nah, ini kesan yang Gusti Maha Suci demikian nih. Demikian. Makanya subhanallah, indah sekali apabila sudah mendapatkan cahaya ilahiyah, cahaya ketuhanan. Itu Allah yang memberikan, bukan kita yang mampu, bukan. Allah lah yang menurunkan kepada siapa yang dikehendaki cahaya itu. Maka orang itu tandanya akan dilapangkan hatinya, diledakkan hatinya untuk menerima kebenaran-kebenaran. Tidak banyak alasan. Sebaliknya, kalau orang itu susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat, susah diajak kepada hal-hal yang menunjukkan kepada jalan Allah, hararese, berarti dia belum mendapatkan nur ilahiyah. Belum mendapatkan nur ilahiyah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, "Inna nura idza dakhala al-qalba." Sesungguhnya apabila cahaya itu sudah diberikan oleh Allah, dakhala al-qalbi, dan masuk cahaya itu, nur itu ke dalam hati orang-orang, in fasaha wan syaraha, maka jadi legalah hatinya dan juga bahagia hatinya, lega dan lapang hatinya. Jadi orang yang cahaya ketuhanan itu, Allah sudah memberikan cahaya dan dimasukkan ke dalam hati orang itu, maka hati orang itu akan merasakan lega dan lapang. Lega dan lapang. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, cahaya ini jatuhnya ke dalam hati. Cahaya nur ilahiyah ini jatuhnya ke dalam hati, bukan ke dalam pikiran sebenarnya.
Oleh karena itu, salah satu syarat di antara syarat-syaratnya agar cahaya hati itu masuk ke dalam cahaya ilahiyah itu masuk ke dalam hati manusia, hatina kudu beres, hatina kudu beres. Beres dari apa? Dari kegelapan, dari noda-noda. Jadi hati itu ibarat cermin untuk ngaca. Nah, si cermin ini supaya dia mendapatkan cahaya yang terang dan bayangan yang dihasilkan juga menjadi jelas, maka cermin ini harus bersih dari segala macam debu dan kotoran-kotoran. Nah, begitu juga karena nur ilahiyah ini akan masuk ke dalam qalbu, ke dalam hati manusia, maka syaratnya hati manusia ini harus dibersihkan terlebih dahulu dari segala macam debu-debu dan kekotoran-kekotoran. Apa sih debu-debu hati itu? Apa sih kotoran-kotoran hati itu? Tidak lain adalah dosa-dosa maksiat, dosa-dosa lahiriah dan dosa-dosa batiniah. Untuk menghapuskan dosa-dosa lahiriah relatif lebih mudah. Contohnya dosa lahiriah, misalkan dosa lahiriah nih, orang suka mabok-mabokan, masih suka pergi ke tempat karaoke gitu ya. Atau misalkan suka jahil, nah ini dosa lahiriah nih. Itu relatif lebih mudah. Pokoknya agar orang itu tidak pergi ke tempat karaoke gampang. Jadikan orang itu tidak punya duit, gampang terhenti, gampang. Tetapi yang terberat adalah dosa-dosa batiniah. Ini yang paling berat, karena dosa batiniah ini sangat halus, sangat rumit, dan tidak kentara. Dosa-dosa batiniah inilah yang melekat nempel di dalam hati manusia, sehingga apabila dosa batiniah ini tebal, itu akan menutupi cermin tadi, akan menutupi hati. Maka dengan demikian cahaya ilahiyah sulit masuk ke dalam hati orang itu. Apa dosa-dosa batiniah itu? Di antaranya sombong, ujub, riya, takabur, sum'ah, suka memfitnah, suka mengadu domba orang. Nah, ini dosa-dosa batiniah. Kemudian tidak ikhlas, tidak ridho, putus asa dari rahmat Allah, suudzon kepada Allah. Nah, ini adalah penyakit-penyakit batiniah yang akan menutupi hati itu, menggelapkan hati manusia. Kalau hati manusia gelap, persis seperti cermin tadi, sulit untuk mendapatkan nur ilahiyah, sulit untuk masuknya cahaya-cahaya ketuhanan ke dalam hati orang itu. Maka sangat wajar kemudian orang itu sulit menerima kebenaran. Berat untuk melaksanakan kebaikan, berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi untuk mengukur diri kita gampang sebetulnya. Apabila kita merasakan kenapa sih kalau mau ibadah kok berat, diajak sholat berat, diajak ngaji berat, diajak zikir berat, diajak puasa berat, diajak berbuat baik berat, hararesek, loba alasan. Ini pertanda bahwa hati orang itu bolokot pinuh kotoran. Dan akhirnya tidak mendapatkan cahaya ilahiyah. Penuh dengan dosa-dosa batiniah terutama dosa-dosa batiniah. Boleh jadi seseorang ini mampu menghindari dirinya dari dosa-dosa lahiriah, perbuatan lahiriah. Dia sudah tidak minum minuman keras, sudah enggak. Apalagi narkoba mah pernah karaoke mah komo teu apal-apal acan, ka biliar tempat biliar mah komo teu apal-apal acan, teu nyaho tempat-tempatna acan. Boleh jadi. Yang demikian banyak yang tidak tahu tentang hal yang demikian. Terlepas dia untuk melaksanakan dosa-dosa lahiriah. Tetapi untuk dosa-dosa batiniah ini, Masya Allah, ini sangat rumit, sangat sulit. Karena dosa-dosa batiniah ini itu akan nerap
tajam bukan hanya kepada orang yang awam dan tidak mengerti agama, bahkan dosa batiniah bisa menimpa dan terjadi pada orang-orang yang berilmu sekalipun. Inilah bahaya dosa batin. Inilah bahaya dosa batin. Karena dia akan masuk kepada siapa saja dan secara halus menggoda dan mengganggu orang-orang bahkan yang punya ilmu agama sekalipun. Ini harus sangat kita utamakan. Agar kita mendapatkan cahaya ilahiyah atau nur ilahiyah itu, syaratnya adalah wayahna bersihan hati orang. Saetik demi saetik. Kikis habis pelan-pelan. Dikikis dengan cara mujahadatun nafs. Harus melakukan mujahadah. Yang tadinya selalu suuzon kepada Allah, wayahna mulai tiayana husnuzon ke Allah. Contohnya apa? Lamun orang keur dibere rezeki saeutik husnuzon ka Allah. Jangan cepat-cepat mamarahan. Ulah gampang kukulutus. Aing cenah hirup ibadah salat sok, puasa sok, tapi hirup kieu bae. Oh, menyat-menyatna cenah. Nah, ini berarti kita suuzon ka Gusti Nu Maha Suci. Begitu juga ketika kita dikasih sakit oleh Allah, jangan buru-buru suuzon, jangan suuzon. Boleh jadi Allah sayang kepada kita supaya dosa-dosa digugurkan, maka kita dikasih sakit. Karena dosa itu bisa berguguran apabila kita sabar ketika menghadapi sakit. Begitu juga kesulitan-kesulitan yang lain dalam kehidupan ini, tetap harus bersangka baik kepada Allah. Nah, ini dosa batin, ya. Termasuk tadi sombong, ujub, ya. Nah, ini juga dosa batin, rentan sekali hinggap di dalam diri kita penyakit-penyakit batin tadi. Oleh karena itu, apabila kita semua menginginkan mendapatkan cahaya atau nur ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala, wayahna bersihin hati-hati kita. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit batinnya. Redha, ikhlas ke Allah. Jangan terganggu oleh perilaku makhluk. Fokus saja kepada Allah. Pokoknya mah ibadah karena Allah, lain karena nanaon. Bukan karena makhluk. Nah, berkaitan dengan ini, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha?" Wahai Rasulullah, apakah hal-hal yang demikian itu ada tanda-tandanya? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya orang yang mendapatkan nur ilahiyah tadi, yang mendapatkan cahaya tadi, ada tandanya enggak? Faqala, Rasulullah menjawab, at-tajafi 'an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud. Cirinya adalah orang tersebut menjauhi dari urusan dunia yang menipu, wal inabah, dan kembali ila daril khulud, kepada urusan-urusan kelanggengan, yaitu akhirat. Itu ciri yang pertama. Orang yang mendapat nur ilahiyah ini, dia lebih mengutamakan urusan-urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Tapi jangan salah, bukan berarti orang itu tidak mengambil dunia, tidak. Tetap urusan dunia dilakukan. Hanya urusan dunia ini, ketika dia mencari urusan dunia ini, itu tidak melupakan akhirat. Bahkan urusan dunia dijadikan ladang atau jembatan untuk menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini baginya merupakan jembatan menuju akhirat. Mencari dunia bukan hanya untuk dunia. Mencari dunia tetapi menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Itulah orang yang mendapatkan cahaya ilahi. Dengan demikian, dia tidak terlalaikan oleh urusan dunia. Dia tidak terpesona oleh urusan dunia. Dia tidak sibuk dalam urusan dunia kemudian melupakan akhirat. Tetapi sebaliknya,
dia jadikan dunia ini ladang untuk menuju akhirat. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa seseorang yang ahli ibadah itu, yang sedang menuju kepada jalan Allah itu, menjadikan dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Dan seluruh aspek kehidupannya dijadikan nilai-nilai ibadah, penuh dengan nilai-nilai ibadah. Kemudian ciri yang kedua orang yang mendapatkan nur ilahiyah adalah isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Orang tersebut senantiasa bersiap sedia untuk membawa bekal ketika dia akan maut atau maut menjemput. Qabla nuzulil maut, sebelum datangnya maut itu sendiri. Orang yang mendapatkan cahaya ilahiyah itu dia akan mempersiapkan bekal untuk menjemput kematian sebelum datangnya kematian itu sendiri. Jadi dia bersiap-siap. Karena seperti kita ketahui bahwa kematian itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Kita tidak tahu berapa jatah kita hidup dalam dunia yang diberikan oleh Allah. Apakah 20 tahun, 30, 40, 50, 60 atau 80 tahun? Allah bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan berapa lama dia hidup di alam dunia. Oleh karena itu selayaknya lah orang-orang yang berakal dan mendapatkan sinar ilahi ini, dia akan mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal menuju kematian sebelum datangnya mati itu sendiri. Jadi konsepnya, cek bahasa Sunda mah engke kumaha. Jadi nanti gimana kalau saya mati? Apakah saya sudah dapat bekal atau apakah saya sudah punya bekal untuk dijemput oleh malaikat Israel atau belum? Bukan berpikir sebaliknya, kumaha engke lah paeh mah. Dan pasti mah paeh mah teboga nyawa, paeh mah dikubur. Nah, pemikiran yang demikian salah. Jangan kumaha engke, tapi engke kumaha. Kalau kumaha engke, pasti dia tidak akan mempersiapkan diri menuju kepada kematian. Anu akhirnya naon? Kaduhung nu aya mah. Kaduhung. Begitu malaikat Israel datang ke pulau cacalangapan karena teu boga bekal. Rek menghadap Allah. Begitu diasupkeun ka jero kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, teu bisa ngajawab. Kaduhung sagede gunung. Kaduhung nu moal aya tungtungna. Sabab naon? Menta bari jeung cerik getih hayang balik deui ka lamunnya moal bisa moal dibere ku Gusti, lamun geus aya di jero kubur. Rek hayang tobat moal bisa. Kaduhung eta lamun boga pemikiran kumaha engke. Tapi orang yang mendapatkan cahaya ilahi pasti akan berpikirnya nanti bagaimana.